Mulai dari rumor yang panas, Messi yang dapat Golden Boot sampai nggak sadar kalau golnya udah mau 900-an aja. Ada juga Shin Tae-yong yang nggak akan lagi balik ke timnas Garuda. Sampai Bruno yang udah bermain sebanyak 300 match di Manchester United. I'm gonna love you. Messi lagi-lagi bikin sejarah di Amerika. Lionel Messi baru saja menambah gelar individunya di usia 38 tahun. Bintang Argentina itu resmi jadi top scorer MLS musim reguler 2025 setelah mencetak 29 gol dari 34 pertandingan bersama Inter Miami. Oh my God! Yang bikin luar biasa, dari 29 gol itu, cuma satu yang berasal dari penalti. Di usia yang hampir 40 tahun, Messi masih tampil seperti di masa keemasannya. Magis yang gak hilang, sentuhannya tetap mematikan dan ia seolah membuktikan kalau usia hanyalah angka. Semua rekor seolah tunduk di hadapannya. Bahkan di liga yang katanya lebih santai, Messi masih menunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik dunia sepanjang masa. Erick Thohir pasang target besar Indonesia ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan mimpi besar sepak bola Indonesia, yakni menembus Piala Dunia 2034. Ia menekankan kalau blueprint PSSI tidak berubah. Fokus utama tetap pada pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi, serta sinergi antara pemain lokal dan diaspora yang berkarir di luar negeri. Tapi kalau ada peluang untuk lolos, datang lebih cepat, PSSI siap memanfaatkannya. Kalau ada kesempatan sebelum 2034, kita ambil, kata Erick. Ia juga menegaskan bahwa impian besar ini harus dibangun dengan kesabaran, konsistensi, dan langkah nyata, bukan sekedar wacana. Bantah Pep siap-siap duduk di bangku cadangan. Alexander Zinchenko mengenal satu momen tak terlupakan saat masih membela Manchester City. Dalam sesi latihan, ia sempat bercanda membantah Pep Guardiola setelah ditegur karena salah umpan. Namun bukannya tertawa, Pep justru langsung menghentikan latihan dan memerintahkan seluruh tim masuk ruang ganti. Latihan selesai gara-gara aku ngomong satu kalimat, kenang Zinchenko sambil tertawa. Sejak saat itu, ia sadar bahwa di bawah Pep, disiplin dan fokus adalah hal mutlak. Hasilnya, Zinchenko pun dicadangkan di laga berikutnya. Momen kecil tapi jadi pelajaran besar tentang bagaimana standar tinggi diterapkan di City. Messi bukan cuma legenda tapi juga pemain dengan gaji paling mahal sepanjang sejarah MLS. Messi kini resmi menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028 bersama Inter Miami. Berdasarkan laporan MLS 2025, ia menerima gaji pokok sebesar 12 juta dolar per tahun dengan total kompensasi mencapai 20,4 juta dolar atau sekitar 339 miliar rupiah. Gila tapi pantas, efek Messi bagi MLS luar biasa besar. Stadion penuh, penjualan jersey melonjak, dan Liga Amerika kini makin dikenal dunia. Messi bukan cuma pemain, tapi ikon global yang mengubah wajah sepak bola di benua baru. Nice. Messi nambah 0 gol lagi, totalnya udah 891 gol. Dalam kemenangan Inter Miami 3-1 atas Nashville SC, Messi mencetak 2 gol dan menambah koleksi golnya menjadi 891 dari 1131 pertandingan sepanjang karir. Yang makin gala, ia juga udah mencatat 399 assist. Kalau digabung, Messi berkontribusi langsung pada 1.200 gol, angka yang hampir mustahil dicapai siapapun. Bukannya melambat, Messi justru terus menulis babak baru dalam kisahnya yang seakan tak berujung. Pacar Enzo Fernandez ikut MasterChef Argentina. Siapa sangka pasangan dari gelandang Chelsea dan juara dunia Argentina, Enzo Fernandez, ternyata juga tengah mencuri perhatian publik. Valentina Cervantes, kekasih Enzo, ikut berkompetisi di ajang MasterChef Argentina. Enzo dengan bangga memposting dukungannya di Instagram dengan caption "Bangga padamu sayang". Sementara, Valentina menulis terima kasih atas semua dukungan kalian. Meski dikenal sebagai pasangan pesepak bola top, Valentina membuktikan bahwa ia bisa bersinar dengan jalannya sendiri, bukan karena popularitas pasangannya, tapi karena bakat dan kerja kerasnya. Presiden Barcelona yakin El Clasico bakal jadi milik mereka. Menjelang laga panas melawan Real Madrid, Presiden Barcelona, Joan Laporta, berbicara penuh keyakinan di hadapan para fans. Kami akan mengalahkan Madrid, saya yakin 100%, tegas Laporta. Laporta mengatakan ia melihat motivasi dan fokus luar biasa dari para pemainnya. Mereka sangat bersemangat, mereka ingin membuat fans bahagia. Saya yakin kemenangan ini akan jadi milik kami, ujarnya dengan penuh optimisme. Laporta percaya momen El Clasico kali ini akan jadi pembuktian besar bahwa Barcelona masih punya taji di Bernabeu.
Messi bocil naik ke tim utama Manchester United. Manchester United lagi-lagi jadi sorotan setelah mempromosikan wonderkid berusia 15 tahun bernama JJ Gabriel ke latihan tim utama. Bocah yang dijuluki Messi bocil itu disebut punya teknik dan visi bermain luar biasa. Pelatih Ruben Amorim ingin melihat potensinya secara langsung di level tertinggi. Banyak yang percaya Gabriel bisa jadi bintang besar masa depan United, asal perkembangannya dijaga dengan baik. Tapi klub juga harus waspada karena bakatnya mulai dilirik tim-tim besar Eropa lain. Bruno Fernandes cetak rekor baru di Old Trafford. Sang kapten Manchester United itu baru saja mencapai penampilan ke-300 bersama klub. Momen spesial ini disambut meriah oleh para fans. Sejak bergabung pada 2020, Bruno udah jadi jantung permainan United dengan kontribusi besar lewat gol, assist, dan kepemimpinannya. Ini kehormatan besar buat saya, tapi perjalanan saya di sini belum selesai, ucapnya dengan tegas. Bruno berjanji akan terus membawa semangat dan dedikasi penuh untuk Setan Merah. Bursa transfer mulai panas lagi, beberapa rumor besar mulai bermunculan. Conor Gallagher dikabarkan akan kembali ke Premier League bersama Manchester United dengan nilai 40 juta euro. Bayern Munchen sedang mendekati bek muda Valentin Barco senilai 15 juta euro. Sementara Joshua Zirkzee disebut akan meninggalkan United menuju West Ham dengan harga 28 juta euro. Dortmund dikabarkan menyiapkan tawaran untuk pemain muda Kawah Prates dari Cruzeiro senilai 1 juta euro. Dan Newcastle tengah membidik Iliman Ndiaye dari Everton seharga 35 juta euro. Jelang bursa transfer musim dingin, semua klub mulai bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka. Oh my God! Arne Slot akhirnya buka suara soal performa Salah. Pelatih Liverpool Arne Slot menepis anggapan bahwa Muhammad Salah sudah menurun performanya. Ia mengatakan sistem baru yang diterapkan dan kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid sedikit mempengaruhi keseimbangan tim. Namun Slot yakin Salah akan segera kembali ke performa terbaiknya. Ia tetap pemain penting kami, kadang-kadang bahkan pemain besar butuh waktu sedikit lebih lama untuk beradaptasi, ujar sang pelatih. Patrick Kluivert bikin nostalgia di Camp Nou. Legenda Barcelona itu tertangkap kamera sedang menonton laga Champions League dengan gaya santai, lengkap dengan popcorn di tangan. Fans pun langsung heboh dan menyebutnya sebagai momen nostalgia karena Kluivert pernah jadi bagian penting dari skuad Barca di era awal 2000-an. Dari dulu sampai sekarang, tetap fans sejati Blaugrana, tulis salah satu komentar fans di media sosial. Arsenal tolak tawaran besar untuk Gabriel dan Saliba. 1 hour later. The Gunners menolak tawaran senilai 56 juta euro untuk dua bek andalan mereka, Gabriel dan William Saliba. Padahal nilai pasar keduanya saat ini mencapai 155 juta euro. Artinya, Arsenal benar-benar tak tergoda. Mikel Arteta ingin menjaga fondasi pertahanan solid yang sudah mereka bangun selama 2 musim terakhir. Arsenal kini jelas sedang fokus pada konsistensi, bukan sekedar uang besar. De Ligt mencatat 37 duel defensif sukses, terbanyak di Liga Sau ini. Sementara Maguire sering disorot karena gol-golnya, De Ligt justru jadi pilar pertahanan yang kokoh. Fans mulai berkata Maguire tukang golin, De Ligt tukang sapu lawan. Kombinasi keduanya bikin lini belakang United makin tangguh. Kylian Mbappe lagi-lagi jadi sorotan utama. Ia kini sudah mencatatkan 11 gol hanya dari 8 pertandingan melawan Barcelona. Angka luar biasa untuk pemain yang masih terus tampil di level tertinggi. Dua hat-trick melawan Blaugrana baik saat masih berseragam PSG maupun kini bersama Real Madrid menunjukkan betapa mematikannya striker Prancis itu di laga besar. Dari total itu, 5 gol ia cetak untuk Real Madrid dan 6 saat masih di PSG, menjadikannya pemain Madrid dengan gol terbanyak ke gawang Barcelona di skuad saat ini. Namun yang paling bikin ramai justru datang dari Lamine Yamal. Komentar pemain muda Barcelona itu yang menuduh Real Madrid mencuri langsung viral dan membuat panas jelang laga. Bahkan, kabarnya suasana di internal Madrid juga memanas. Beberapa pemain merasa tersinggung atas ucapan tersebut. Salah satu pemain Madrid bahkan datang ke sesi latihan dengan tulisan di bajunya, "Apakah ucapan Lamine Yamal menyakiti kalian? Buktikan besok dan hajar mereka." Tak hanya itu, Vinicius Jr. juga memanaskan suasana dengan unggahan di Instagram. "Sampai jumpa besok Madridistas, mari kita nikmati." Aura El Clasico benar-benar membara. Semua mata akan tertuju pada duel penuh gengsi malam ini.
Sementara itu di Amerika, Lionel Messi bikin heboh di luar lapangan. Usai memperpanjang kontrak bersama Inter Miami, sang mega bintang langsung membeli 4 kondominium mewah di Florida. Oh my God! Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa Messi akan bertahan lebih lama di MLS. Meski belum dipastikan apakah akan digunakan pribadi atau disewakan, pembelian ini jelas menunjukkan keseriusan Messi membangun kehidupan barunya di Amerika. Dari Inggris, hasil laga semalam juga tak kalah menarik. Chelsea harus puas menelan hasil pahit setelah dikalahkan Sunderland 2-1. Gol penentu datang di menit 90+3 lewat Talbi. Kekalahan itu membuat The Blues turun ke peringkat 7, sedangkan Sunderland meroket ke posisi 2 klasmen sementara. Newcastle berhasil mencuri 3 poin dramatis atas Fulham 2-1 lewat gol Guimaraes di menit 90. Kemenangan ini membawa mereka naik ke peringkat 11, sementara Fulham tertahan di posisi 16. Dari Jerman, Bayern Munchen tampil buas dengan membantai Borussia Mönchengladbach, timnya Kevin Dix. Bayern kini semakin kukuh di puncak klasmen. Namun ada catatan menarik, Harry Kane kehilangan rekor win streak golnya setelah gagal mencetak gol di laga kali ini. Di Prancis, PSG sukses membawa pulang 3 poin setelah menang 3-0 atas Brest. Achraf Hakimi tampil gemilang dengan 2 gol di menit 29 dan 39, disusul gol penutup dari Du di menit 90+6. PSG masih kokoh di puncak klasmen, hanya unggul 1 poin dari pesaing terdekat. Nice. Serie A juga panas. Napoli tampil luar biasa dengan menumbangkan Inter Milan 3-0 sekaligus merebut puncak klasmen. Inter turun ke posisi 4. Sementara Dortmund di Bundesliga menang tipis 1-0 atas Köln lewat gol Bayer di menit 90+6, membawa mereka ke posisi 3. Dari Arab Saudi, Al Nassr melanjutkan tren sempurna. Mereka menang 2-0 atas Al Hazm, gol dicetak oleh Joao Felix di menit 25 dan Cristiano Ronaldo di menit 88. Ini menjadi 10 kemenangan beruntun bagi Al Nassr yang makin kokoh di puncak klasmen. Sedangkan Atalanta hanya bermain imbang 1-1 melawan Cremonese, membuat mereka tertahan di posisi 8 Serie A. Pertandingan paling seru datang dari Old Trafford. Manchester United versus Brighton. Laga penuh drama berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Setan Merah. Casemiro dan Kunah mencetak gol di babak pertama. Sementara Brighton sempat mengejar di menit 74 dan 90+2. Tapi Bryan Mbeumo jadi pahlawan dengan 2 gol penting di penghujung laga. Dengan hasil ini, MU kini duduk di posisi 4 dan mencatat 3 kemenangan beruntun di bawah Amorim. Yang paling mengejutkan datang dari Liverpool. The Reds kalah 3-2 dari Brentford, hasil yang cukup menyakitkan mengingat skuad penuh bintang yang dimiliki Arne Slot. Kekalahan ini membuat Liverpool turun ke posisi 6 dan menambah tekanan untuk sang pelatih baru.